Baik, selamat datang di video bagian 2. Masih dengan pembelajaran 2, kita lanjutkan. Tadi sampai menyanyikan lagu Kupu-kupu yang lucu dan Tik-tik bunyi hujan. Untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran pada materi ini adalah anak-anak mengetahui isi dari puisi dan maknanya. Nah, di layar sudah ada puisi yang berjudul Cita-citaku. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu, karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati, untuk mendapatkan apa yang ku inginkan. Semua akan ku perjuangkan. Itu tadi puisi berjudul Cita-citaku, ciptaan dari Angelica. Kita lanjutkan. Ayo berlatih. Ini silahkan anak-anak jawab dan tulis di buku tulis tematik masing-masing. Tulis beserta soalnya ya. Apakah judul puisi tersebut? Judul puisinya adalah apa tadi? Coba buatlah judul lain yang sesuai. Berapa jumlah bait? Masih ingat kemarin bait itu apa? Iya, bait adalah kumpulan dari beberapa baris, kumpulan dari baris-baris atau baris-baris yang terkumpul menjadi satu. Berapa jumlah baris pada setiap bait puisi tersebut? Ini jumlah baris di setiap bait ya, bukan jumlah baris dalam puisi itu, tetapi jumlah baris di setiap bait. Selanjutnya, mari kita amati bersama bunyi vokal terakhir pada setiap barisnya. Kita mulai dari bait yang pertama, baris pertama. Suara indah alat musik. Kita lihat huruf vokal terakhirnya ini ya. Huruf vokal itu ada 5. A, I, U, E, dan O. Itu huruf vokal. Kalau yang selain itu berarti huruf konsonan. Kita lihat ini huruf vokal terakhirnya ada di sini ya. Ini huruf vokal terakhirnya. Ini. Huruf vokal terakhirnya apa ini? O, I. Alunannya tenang mendayu. Huruf vokal terakhirnya U. Seakan selalu berbisik. Huruf vokal terakhirnya I. Aku selalu ada untukmu. Huruf vokal terakhirnya U. Selanjutnya kita perhatikan ini polanya. Ini huruf vokal terakhirnya dinamakan dengan rima atau pola bunyi I, U, I, U. Baris yang pertama dengan baris yang ketiga sama. Baris yang kedua sama dengan baris yang keempat. Sekarang kita lihat bait yang kedua. Aku suka alat musik itu. Ya. Karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. U, A, U, A. Baris pertama sama dengan baris ketiga, baris kedua sama dengan baris keempat. Sekarang yang selanjutnya, langkah-langkah ku jalani. I. Semua cobaan ku lewati. Iya, untuk mendapatkan apa yang ku inginkan. Ya. Semua akan kuperjuangkan. Nah ini polanya berbeda. I, A. Polanya baris yang pertama sama dengan baris kedua, baris ketiga sama dengan baris keempat.
agak berbeda dari bait pertama dan bait kedua ya. Jadi huruf vokal terakhir ini disebut dengan rima. Nah, ada jenis puisi yang memiliki rima teratur, misalnya A, I, A, I, atau lebih dikenal dengan AB, AB. Rima itu biasa terdapat pada jenis puisi lama, yaitu seperti pantun. Pantun itu termasuk puisi yang terdiri atas 4 baris dengan rima A, B, A, B. Setiap baris terdiri atas 4 atau 5 kata. Itu kalau pantun. Kalau puisi lebih luas lagi, tidak hanya terdiri dari 4 atau 5 kata, tetapi lebih bebas, lebih banyak, ada yang lebih banyak, dan rimanya tidak harus AB-AB, tetapi lebih bervariasi lagi, seperti yang ada di buku LKS anak-anak halaman 11. Di situ ada macam-macam rima. Itu guru jelaskan sekalian ya. Yang pertama ada rima silang. Itu AB, AB polanya. Baris pertama sama dengan baris ketiga, baris kedua sama dengan baris keempat. Kemudian yang kedua ada rima terus. Polanya A, 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 A. Jadi semua huruf vokal terakhirnya sama. Yang ketiga ada rima pasang. Polanya A, A, B, B. Baris yang pertama sama dengan baris yang kedua, baris yang ketiga sama dengan baris yang keempat. Kemudian yang keempat ada rima patah. Nah, ini ada salah satu huruf vokal dari baris yang berbeda. Polanya bisa A, B, atau A, B, A, atau A, B, A. Jadi ada salah satu yang berbeda. Kemudian ada rima peluk. Nah, ini baris yang pertama sama dengan baris keempat, baris yang kedua sama dengan baris yang ketiga. Jadi ada tengah-tengah yang dipeluk. Itu tadi tentang macam-macam rima ya. Tadi kita sudah menyanyi lagu kupu-kupu yang lucu ya. Berbicara tentang kupu-kupu, mari kita amati bersama. Ini adalah gambar kepompong. Kepompong ini merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Di dalam kepompong itu ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut siklus hidup atau daur hidup. Ini ya yang perlu diperhatikan. Jadi daur hidup itu proses pertumbuhan atau perkembangan makhluk hidup. Semua makhluk hidup, baik hewan ataupun tumbuhan, dari lahir sampai dia dewasa, itu namanya daur hidup. Kita lanjutkan. Nah, kemarin di pertemuan di pembelajaran pertama kita sudah mengetahui daur hidup hewan peliharaan seperti ayam, kelinci, dan kucing. Nah, tapi kupu-kupu ini memiliki daur hidup yang berbeda. Kenapa? Karena kupu-kupu mengalami perubahan dalam setiap daur hidupnya. Nah, perubahan bentuk ini dinamakan metamorfosis. Ya, metamorfosis atau nama lainnya artinya perubahan bentuk. Nah, di sini sudah ada gambar tentang proses atau daur hidup kupu-kupu, mulai dari kupu-kupu dewasa yang ingin menetaskan telurnya. Kemudian ini adalah telur kupu-kupu. Telur kupu-kupu menjadi larva atau ulat. Nah, dari ulat menjadi kepompong atau pupa. Dari kepompong menjadi kupu-kupu yang lucu. Anak-anak pernah melihat film kartun larva itu? Nah, itu kan bercerita tentang ulat. Ulat itu nama lainnya larva. Kalau kepompong nama lainnya pupa. Nah, kemudian ini ada metamorfosis pada belalang.
dari belalang dewasa yang bertelur, kemudian ini telur belalang. Ini nimfa itu belalang yang kecil, masih belum punya sayap. Kemudian ini nimfa bersayap. Kemudian kembali lagi menjadi dewasa, bertelur lagi, dan seterusnya. Ini yang dinamakan dengan daur hidup. Nah, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk itu dinamakan metamorfosis. Sekarang coba kita perhatikan bersama. Antara kupu-kupu dan belalang, apakah anak-anak bisa membedakan metamorfosisnya? Iya, pintar sekali. Pada kupu-kupu, ini setiap tahapan selalu berbeda bentuknya. Ya, selalu berbeda jauh. Ini dari telur menjadi ulat, dari ulat menjadi pupa atau kepompong, dari kepompong menjadi kupu-kupu. Ini setiap tahapannya berbeda bentuk, perubahannya sangat berbeda. Sedangkan kalau belalang ini mirip ya, perubahannya hampir sama. Itu yang membedakan. Nah, maka dari itu metamorfosis pada kupu-kupu ini disebut metamorfosis sempurna. Kalau belalang metamorfosis tidak sempurna. Kenapa? Karena kupu-kupu mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahapannya, maka dinamakan metamorfosis sempurna. Sebaliknya, belalang ini metamorfosis tidak sempurna karena perubahan pada setiap tahapnya itu hampir sama bentuknya. Jadi anak-anak bisa membedakan ya. Silahkan anak-anak mencari contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ada di LKS anak-anak halaman 12. Silahkan dibaca ya. Oke, pembelajaran 2 kali ini sudah selesai. Maka dari itu silakan tadi tugasnya dikerjakan. Yang pertama tadi di mapel SPDP, anak-anak menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu dan tik-tik bunyi hujan. Berlatih dulu saja, tidak perlu mengirim video atau apapun, termasuk menghafalkan tanda tempo ya, dengan lagu Balonku Ada 5 tadi. Kemudian yang kedua tadi ada tugas bahasa Indonesia yang harus anak-anak kumpulkan tentang puisi yang berjudul apa tadi, cita-citaku. Dijawab pertanyaannya ada 4, kemudian dikirimkan dan difoto. Tugas selanjutnya anak-anak membaca LKS anak-anak halaman 12 tentang hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan, baik melalui komentar ataupun di WA grup atau WA pribadi Bu Guru. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.